Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan pada mata kuliah kewirausahaan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Nur Habibah, NIM E20193047. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu sendiri sepadan dengan kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan, berusaha, atau melakukan suatu pekerjaan. Kewirausahaan itu sendiri adalah kemampuan atas sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga kemudian inovasi tersebut memberikan manfaat bagi orang banyak dan memiliki nilai jual. Konsep wirausaha adalah titik yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan agar usaha yang dirintis bisa mengalami kemajuan besar dan mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri dan orang lain. Perusahaan mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis oleh ahli ekonomi yang bernama Richard Cantillon, yang mana Richard Cantillon ini mengaitkan antara beban resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah Prancis dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi. Dilansir dari berbagai sumber, konsep wirausaha memang terus dianalisis dan dikembangkan oleh para ahli, sehingga terus mengalami pembaruan seiring dengan berjalannya waktu. Di negara kita sendiri, yakni di Indonesia, itu konsep kewirausahaan telah dialihbahasakan, yang mana awalnya dari konsep entrepreneurship, kemudian berubah menjadi kewirausahaan atau kewirausahaan yang sering kita sebut. Dasar kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengubah arah dengan cepat dan tepat pada saat ia bergerak tanpa harus kehilangan keseimbangan, sehingga ia dapat beradaptasi dan bertahan dengan baik dalam segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat dengan antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru, seperti halnya pada kondisi pandemi saat ini. Bukan hanya individual saja, termasuk wirausahawan yang seolah-olah harus mempercepat gaya hidupnya mengikuti kondisi pandemi saat ini. Dari sisi wirausaha, seorang wirausahawan dituntut untuk lincah merespon berbagai kondisi, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua yaitu konsep daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance ini menyatakan bahwa keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak oleh konsumen, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi saat ini. Tidak hanya imunitas pada diri pribadi yang terdampak, perusahaan pun seperti itu. Jadi, perusahaan yang dapat memiliki daya tahan tinggi itulah perusahaan yang bisa lolos dari segala permasalahan dan ujian, yang mana bisa dikatakan sebagai usaha yang sukses. Yang ketiga yaitu konsep kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam waktu yang singkat. Seperti seorang wirausaha itu harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat atau melaju lebih dalam menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Yang keempat yaitu kelenturan, yang mana dalam konsep ini seseorang wirausaha mampu menyelesaikan hidup dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor utama yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Yang kelima yaitu kekuatan atau strength.
Kekuatan atau strength itu merupakan suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen yang lainnya seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Jadi dari 5 konsep kewirausahaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang wirausaha yang mau menjadi yang terdepan atau mampu bertahan dalam segala kondisi, jika memiliki semua unsur ini dalam diri seorang pelaku usaha, maka akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya maupun usahanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya yaitu Laili Nindya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Laili, NIM E2019-3048. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks kewirausahaan. Secara konseptual, seorang wirausahawan dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang dengan konteks sebagai berikut. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi. Wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua, pandangan ahli manajemen. Wirausahawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Dan yang ketiga, pandangan pelaku bisnis. Wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Dan yang keempat, pandangan psikolog. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan pada dirinya sendiri di luar kekuasaan orang lain. Dan yang terakhir, pandangan pemodal. Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konteks kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Bagus Prastio, NIM E2019-3029. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tujuan untuk menghadapi tantangan hidup. Ada pula perbedaan antara wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Baik, yang pertama adalah wirausaha. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan juga menilai kesempatan kerja. Yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan juga watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan yang inovatif. Yang ketiga adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan juga menilai kesempatan bisnis serta mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan yang kreatif dan juga inovatif. Baik, dengan demikian ada 6 hakikat pengertian kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan dalam mengerjakan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat dan juga berguna. Yang ketiga, kewirausahaan adalah kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan juga yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan
dan memperbaiki masalah dalam kehidupan berusaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber dengan cara yang baru. Yang keenam, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatullah Kiki, NIM E2019-3034. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Angga, ialah mengenai tentang hakikat wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki ciri-ciri yang sekaligus menjadi hakikat kepribadiannya. Yang pertama ialah percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki sifat dan pribadi yang tangguh, tidak mudah diombang-ambing, apalagi dipengaruhi orang lain. Wirausaha harus memiliki percaya diri yang matang. Pribadi yang matang adalah tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kritis dan objektif. Dan yang kedua ialah orientasi pada tugas dan hasil. Orang wirausaha itu tidak mengutamakan prestise dulu, akan tapi prestasi kemudian. Ia cenderung pada prestasi, dengan itu kemudian prestisenya akan naik. Dengan mendahulukan prestasi, ia akan bekerja penuh motivasi, kerja keras, energik, dan tanpa perasaan malu dalam berbuat. Dan yang ketiga ialah pengambilan resiko. Kesiapan dalam menerima resiko dari usaha merupakan karakteristik seorang wirausaha. Ia harus siap dengan segala macam tantangan dan akibat yang muncul dari perbuatannya. Pengambilan resiko yang muncul dari usaha dilakukan dengan penuh perhitungan dan matang, membuat pertimbangan dari segala aspek. Dan yang selanjutnya ialah kepemimpinan. Sifat kepemimpinan bagi setiap individu itu merupakan aset penting yang dimiliki. Dalam pertumbuhan kemudian sifat kepemimpinan ini berkembang sesuai dengan kemampuan individu, pengembangan potensi kepemimpinan yang dimiliki tersebut. Jadi dalam pelaksanaan sifat kepemimpinan ditemui adanya pemimpin yang disukai dan dipercaya oleh bawahan seperti itu. Namun ada pula yang ditemui sebaliknya. Penting dimiliki oleh setiap pemimpin adalah bahwa ia harus mau menerima kritikan dari siapapun dan bersifat responsif. Dan yang selanjutnya ialah keorisinilan. Maksud dari sifat orisinil ini adalah bahwa ia tidak mengekor pada orang lain. Ia memiliki kepribadian yang pure dan otentik. Orisinil tidak selalu berarti baru, akan tapi kemampuan menghasilkan sesuatu yang dari kombinasi integrasi komponen-komponen yang sudah ada. Seperti itu. Dan yang keenam ialah berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan dari apa yang akan dilakukan. Oleh karenanya faktor kontinuitas harus dijaga dan pandangan harus ditunjukkan jauh ke depan. Dan yang ketujuh ialah kreativitas. Maksud dari kreativitas ini adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Produk baru artinya tidak perlu baru seluruhnya, akan tapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.